Pikiran ini telah membentur langit-langit, berusaha menggamit semua kenangan yang terlintas dengan memejamkan mata. Terkadang, nafas ini terlampau sulit untuk kuatur sedemikian rupa, agar tidak membuatku sesak menyisir setiap lorong waktu yang telah lewat. Sarah, gadis ranum bersahaja, memiliki rambut hitam mengkilat sebahu ketika diterpa sinar matahari. Ia girang menekan rok dan terusan nampak feminin indah di pelupuk mata. Hidungnya bangir, tidak mancung, tapi makruh dinilai pesek. Bola mata itu coklat penuh makna keindahan yang luar biasa. Inilah yang menunjukku lebih giat bekerja, wujudkan harapan, dan setepuk cita demi meminangnya. Cek banget. Bencong. Dia bilang siapa yang ini kan? Deh, bawa ambil lagi masih ini bicara deh, baru kerja mau tugasku Mau kau cuci Iyo aja tugas. dulu nggak apa dulu bukunya. Halaman berapa itu bang? 18. Apa ini? Wahai perempuanku. Apa? Surat cinta ini untuk Sarah Ais. Sini, saya baca. Wahai perempuanku. Iya tahu gua. Masih adakah sedikit rasa yang sedikit? Yang dulu lah Sarah dulu. Ini dari kau keringatmu. Kenapa sekarang masih ada? Sarah. Kenapa sekarang jadi dulu? Sekarang dulu lah Sarah. Kenapa sekarang? Itu juga ada. Tak salah bila aku menyebutnya rekayasa Tuhan. Siang itu, untuk kesekian kalinya, aku bertemu dengan Sarah. Seperti biasa, aku hanya mengabadikan setiap lekuk tubuh indahnya, basah bibirnya, dan di leher jenjangnya dengan kamera sederhana milikku. Waktu itu, aku harus melengkapi bahan laporanku untuk keperluan berita. Seperti yang telah aku simpulkan, inilah rekayasa Tuhan. Kembali, aku bertemu dengan Sarah di tempat itu. Sejenak ku terpaku di ayun bimbang. Firasat aneh nan indah menghinggapiku. Tak dapat kujelaskan. Dan memang tak perlu dijelaskan. Karena sesungguhnya kata tak akan pernah cukup untuk mengurainya. Bak air, rasa itu mengalir begitu saja, terus tumbuh menghuni hati. Hei Abi, aku bikin sini. Tidak, ini lagi lengkapi bahan liputan ya. Bengong. Iya, belum langsung Sarah. Ya deh, yang dengar aku lihat hari-hari. Suasana. Iya, lagi sendiri ke sana, aku lincah kok. Tak kalah yang sendiri, Suasana mau kau. Sarah, Oh, kita. lagi baca apa Ki? Ini. Ada waktu tak besok? Kenapa kah? Tidak Ji, besok kan Minggu. Hmm. Minggu itu biasa saya pergi motret-motret.
Kalau ndak ada waktu tak besok, ada waktu luang tak, siapa tahu mau cari suasana baru. Pergi Anting. Bagaimana dia? Insya Allah nah, tapi nggak janji kayak itu. Iya, kita ibadah. Lanjut nih pada cari bahan liputan kan? Oh iya. Semakin hari, semakin indah saja. Kami tak lagi merasa asing satu sama lain. Layaknya sepasang kekasih, tak ada celah keburukan yang kami lihat. Semua berubah menjadi indah seiring rasa yang terus-menerus mengeluarkan aroma yang semerbak. Kebersamaan kami nyatanya mampu menegaskan kepada seluruh dunia, aku dan Sarah adalah sepasang kekasih. Waktu begitu cepat berlalu tatkala kami bersama. Justru sang waktu berubah menjadi begitu melambat ketika kami sedang ada di dua tempat yang berbeda. Meski begitu, kami dekat, sangat dekat. Cinta mampu menyatukan dua hal yang secara logika tak dapat disatukan. Kira-kira persis dengan apa yang dikatakan Muhammad Quraisy Shihab itu. Setuju sekali, benar kalau di iya deh, kalau saya tadi nggak mau pada cepet sekali gitu, pokoknya gede mas tidak ada baik. Ini juga kencang gitu, sama aja ke rumah. Sama apa? Ih, bahasa begitu pacarku deh, pasti bagus sekali kok, mas tidak mau kok. Tapi serius karena cocok betul itu pilihanmu. Setahu kau tuh Sarah serius juga sama kamu. Ya oke Pak Le. Ketemu Pak Kana? Baru saja ketemu sama Bapak. Iya, oke. Iya. Ya doakan Bang saya. Pasti saya akan di. Pesan kopi Pak ya, nggak pakai teh. Sering didahului enggak? Tapi malah dianggap semua. Serius kan mau kan? Serius. Lama bikin begini. Tidak tahu nggak? Oh pribadi itu kayak bagaimana? Begitupun juga saya. Setahu sekarang dia kayak gimana gitu. Saya rasa hubungannya kan jauh. Dan menurutku memang sudah sewajarnya nih kalau kita ya melangkah ke jenjang yang lebih serius. Kita memang sudah dekat sekali mungkin. Tapi jujur kayak ini, kadang masih ragu gak sama kita. Apa sebenarnya kalau kita kasih kayak bentar kan baru pacaran pergi dengan cewek lain. Betul memang kemarin aku banyak pacarku, tapi tidak satupun dari mantanku itu pernah saya bawa ke rumah. Nah karena serius ini sama kita, saya merencana untuk ke rumah ketemu sama bapak.
sama kita ini baru berani nggak sampai di rumah. Makanya bapak itu mau sekali ketemu sama kita. Ternyata tidak salah Dina yang menceritakan selama ini. Tidak jauh beda ditawa dengan aslinya. Mari Dina. Maklum saja keadaan rumah seperti ini. Sejak meninggal kedua mamanya ya keadaannya begini. Siapa lagi namanya orang tua tanah? Kalau bapak namanya Jamaluddin, terus kalau Mamat namanya Zubaida. Oh, Jamaluddin yang kerja di perikanan itu Pak? Iya, Om, cucu. Oh, berarti orang baru lagi. Kenapa? Wah, malah. Bagaimana caranya kita kenal? Kemarin itu almarhum mamaku sama bapaknya keluar gaji, bukan orang lain. Baru waktu kecil, almarhum mamamu dengan bapaknya itu mereka sama-sama di pesantren. Jadi sampaikan sama bapak ta, kalau sampai ke di rumah bilang ada salam dari Haji Basir. Nah tahu itu kalau kita sebut Haji Basir. Iya. Lama sekali Mak memang tidak pernah Kak ketemu sama Pak Basir. Sejak menikah, Pak Basir sama almarhumah tantemu memang tidak tinggal di Baruga. Karena almarhumah tantemu ikut sama Pak Basir tugas di luar kota. Tapi tunggu dulu, saya mau tanya ini Sarah. Serius Dikika itu nak sama nanya Pak Basir? Iya, Mak. Bagus nih tuh Pak Dik, kalau serius. Kita ini cuma minta jaga baik-baik itu hubungan tak sama nanya Pak Basir. Karena itu Pak Basir orang di badan. Jangan lalu kasih malu orang tua. Ingat itu Sarah? Iya, Mak. Pokoknya Bapak harap kalian ini nak bisa sampai ke pelaminan. Bukan apanya, mau sekali kita kesini memang gendong cucu. Bagaimana Mak? Iya, cocok itu Pak. Cuma satu nih yang saya kasih tahu Sarah. Tidak gampang itu namanya membangun hubungan rumah tangga. Kalau gagal di dalam rumah tangga atau ribut setiap hari rumah tangga tak, itu sirik namanya. Nah itu sirik yang menjadi tolak ukurnya masyarakat untuk nilai harga diri tak. Nah, betul apa nak bilang mamamu itu nak? Jadi orang tua dulu itu sering berpesan sama anaknya begini, siapa yang kenal sirik nak, pasti dia akan kenal dirinya sendiri, keluarganya, dan lingkungannya, sehingga selalu terhindar dari cerita dan cercaan orang lain. Betul itu. Satu lagi nih Sarah, itu siri itu yang mengendalikan seseorang untuk selalu berbuat baik. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah tidak punya siri di dalam dirinya, maka sama itu dia hidup kayak binatang. Jadi jangan lupa itu Sarana. Iya, Mak. Ingat baik-baik itu. Jadi Pak, makan begini. Ya makan nih kalau sudah siap. Ayo Pak, makan dulu nak.
lama aku berpikir, kenapa semakin hari semakin hambar saja hubunganku dengan satu-satunya perempuan pengisi hati ini. Hal yang sementara ini dapat kusimpulkan ialah komunikasi yang tak sesering dulu lagi. Apakah aku yang salah ketika tuntutan pekerjaan memaksaku tak kuasa mengikuti seluruh keinginan Sarah? Apakah aku berdosa saat usahaku untuk memantaskan diri Yang kedua, bagi kehidupannya di masa yang akan datang? Ya, harus kuakui, aku bersalah. Namun, apakah dengan alasan itu hingga Sarah yang sama sekali tak pernah ku tahu. Perempuan yang selama ini selalu kupuja, ternyata belum dapat melupakan kenangan indah dengan mantan kekasihnya dulu. Jadi kita sudah tahu itu sama saya. Saya juga yang percaya sama kita seperti itu. Kemarin semenjak lulus SMA, kenapa tidak ada kabar Kak? Semenjak lulus SMA, saya langsung ke Belanda kuliah. Itu permintaan orang tua. Di sana juga saya berpikir keras dan cepat selesai kuliahku karena kita bisa pikir. Dan sebenarnya saya bisa berharap dengan kita. Iya. Ada di sana. Ya. Kenapa demikian ini? Enggak juga, penting juga. Kenapa tambah gendut? Ini pas sampai di masa gitu sebenarnya. Mungkin juga orangnya begitu ya, mungkin udah pola makan di sana. Sebenarnya kalau saya itu apa pun itu. Mandi ini bisa jadi.
Tarik pulang nih. Kamu pulang. Udah kita lihat kacamataku. Enggak. Udah kita bawa tadi kah? Saya bawa aja tapi enggak tahu saya taruh di mana ini. Tersadar aku tatkala hubungan ini sedemikian jauhnya. Tanpa aku sadari, sosok laki-laki itu datang ke kehidupan Sarah. Alamat apa ini ya Tuhan? Mengapa kenangan mereka justru kembali terkuat saat hubungan kami sedang hambar-hambarnya? Apakah energi kasih dan sayang yang selama ini telah terbangun di antara kami terlupakan begitu saja oleh karena kedatangan laki-laki lain yang hingga ini belum bisa aku terima? Mungkin di atas. Naik ngapain dulu ambil, Dik? Iya. Enggak apa-apa, cuma nunggu di sini. Enggak apa-apa. Tunggu sana. Cepet kena. Iya. Balik, Dik. Oh iya. Saya mau ambil kacamata. Oh, iya. Saya lupa tadi. Maaf ini, saya dulu. Iya. Lupa ya, Mas. Oke. Mari. Iya. Rasa yang kian hari kian tak hidup itu seolah memaksaku untuk segera mengutarakan niat suci meminang Sarah. Semua alasan yang selama ini membelengguku seketika itu sirna, berganti dengan sejuta keyakinan yang pasti menjadikan Sarah sebagai pendamping hidup. Menjalani hari demi hari bersama. Aku harus melamarnya. Apakah yang mau kita cerita? Pokoknya ada. Serius ini. Penting. Kenapa di sini? Ya, karena menurutku ini tempat yang paling berkesan dalam hubungan tak. Terus apa yang mau kita cerita? Gini. Bapak itu suruh nggak menikah. Supaya ada yang ngurus kak, ada yang perhatikan kak. Nah, bapak maunya kita orangnya. Saya? Bagaimana nih? Kalau siap lagi ya, ke rumah lagi. Bicara langsung sama. Iya balik. Tunggu nih 3 hari ke depan itu bapak ke rumah tak. Benar saja, sesuai rencana yang selama ini telah matang. Perwakilan keluargaku bertandang ke rumah Sarah. Keluarga Sarah yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang asing di keluargaku. Kami masih dalam pertautan keluarga yang sama. Iya. Bagaimana kabar Pak Jamal? Oh, sudah baik. Lama sekali tidak ketemu. Jadi maksud kedatangan saya di sini mau menyampaikan sesuatu karena ternyata itu anakku sama Nata aku suka kini. Jadi untuk menyambung kembali ikatan kekeluargaan barangkali lewat anak bisa kita satukan kembali. Bagaimana Pak Jamal? Tidak ada persoalan kalau itu. Kalau saya lebih cepat lebih bagus. Jangan dikasih susah-susah. Apalagi
bukan jiki orang lain. Betul itu. Jangan dikasih susah apa-apa. Jangan itu dibicarakan apa dikasih susah soal uang panai apa segala macam. Karena kita ini tradisi kita itu diharuskan selalu mendukung perkawinannya anak-anak tak boleh kalau sama orang dekat tak juga. Cuma kalau bisa jangan dilupa usulnya orang tua tentang bulan baik dan hari baik. Kalau masalah hari baik, bulan baik, kayaknya lebih bagus kalau tanggal 15 hari Senin. Itu tepat 14 nih bulan kalau saya tidak salah. Ya, bagus nih kalau begitu. Hari Seninmu saja, Ya. bulan depannya itu akad nikah, malamnya pesta. Ay, cocok itu. Karena ini juga saya punya adik ini jauh-jauh datang dari Baruga ini. Mau lihat itu perkawinannya, kemenakan satu-satunya, Pak Haji. Jadi dia juga ini yang tahu semua. Sakit masih terasa, kian mengiris kau manis karenanya. Tinggalkan indah kenangan saat dia tak di sini lagi, usap air mata. Lupakanlah dia, ku masih ada untukmu yang lebih mencintaimu. Mungkin sulit bagimu melupakan dia, ku masih di sini. Mengapa kau menangisi perpisahan ini sayang? Maafkanlah cinta, terimalah cinta matiku. Lupakanlah dia sayang, buka lembaran barumu. Oh, oh, barumu. Jadi, bagaimana nih? Saya juga tidak tahu mau bilang apa. Tapi yang perlu kita ketahui, saya tidak pernah berpaling sedikit pun dari kita. Tapi kalau begini nih, pilihannya ada sama kita.
sejak Sarah dan Arif meninggalkan dermaga itu beberapa tahun lalu. Keduanya tak lagi pernah bersama menjejak areal pelabuhan yang menjadi pintu pertama untuk kembali ke tanah kelahiran. Hanya Sarah yang selalu datang meminta waktu yang telah tercerai-berai menjadi rajutan dalam lembaran hidup yang baru di tanah rantau. Tapi ini pilihan terbaik baginya untuk pergi bersama kekasih masa lalunya. Namun yang terpenting, aib si Paindongang hanya bisa ditukar dengan lipas. Mencabut semua hak untuk mendapatkan tempat di dalam keluarga, konsekuensi yang mesti ditanggung siapapun yang melangkahi ketidakbiasaan ini. Kini semuanya telah terlambat. Meski hanya sekedar untuk kembali ke tapak kaki ayah dan ibu untuk menetap kata maaf. Kau hancurkan impian hatiku, kau nodai kasih putih. Ku tak mengerti kau hitamkan bayangan mimpiku yang terjaga sampai kini.